Kau tau gak ngapu Tuhan menyekat-nyekat hari, bulan, tahun? Ya aku nih orangnya suka berteori men. Jadi dari suatu fase tuh aku pasti berteori nih. Puncak dari suatu fase tuh aku pasti menyimpulkan teori. Suka aku dengan kau nih. Menurut aku orang-orang terdahulu itu juga berteori. Dan dia menulisnya di jurnal. Makanya ada buku-buku dulu tuh tebal. Karena ini aku beranggapan nih. Ya sampai mana sih aku ngomong tadi? Fase-fase apa sih? Iya. Sekat-sekat. Oh iya. Nah, Kenapa Tuhan menyekat hari, bulan, tahun? Supaya kita manusia ini bisa membuat goal dari waktu yang sudah disekat nih tadi tuh. Ya. Kayak aku membuat goal aku per tahun. Jadi Target per tahun ya? hari demi hari ini aku berproses. Goalnya itu dalam setahun tuh aku harus membuat goal. Dan sejauh ini dari pokoknya bisnisnya menghidupi aku nih. Aku menikah dari duit bisnis aku. Ya, tidak sepersen pun uang orang tua men. Aku beli kendaraan dari bisnis, dari duit bisnis, bangun ruko sepenuhnya dari duit bisnis, terus menikah juga, terus pengen beli rumah sebenarnya. Iya harus tahu. Nah, aku belum. Sering cuman. kalau apa sih? Kayaknya Itu Pengaruh. dapat apa aja? dapat Apa yang apa diraih aja. selama nih? Kalau itu kebutuhan lah, misalnya kalau kami tuh kayak apa ya, skincare beli dewek, pokoknya semua pakaian beli dewek kayak gitu. Terus kalau yang besarnya tuh nian, kayaknya belum lah, soalnya duitnya mah ditabung aja. Iya, itu kanoyan kaget ya lah. Iya. Tapi kalau menurut aku Apa tuh? tabungan yang benar-benar tabungan tuh ialah tabungan yang Bisa dibeli diinvestasikan ke barang jualan. Itu kalau menurut aku tabungan itu adalah sesuatu yang harus berkembang. Dia bisa iya. Misalnya gini nih, aku punya duit 50 juta. Aku belikan ke celana semuanya. Itu tabungan aku bilang. Karena lebaran tahun depan 50 juta yang berbentuk celana itu bisa jadi 150 juta. Iya, betul. Ya itu kalau aku tabungan sih kayak gitu. Kalau Definisi kami tuh tabungan. mikirnya gini. Tabungan nih. Tabungan tuh dalam arti gini ya. Kan punya tabungan tuh lain tuh, beda. Tabungannya tak mau diganggu sama yang untuk jualan. Oh, iya. Nah, jadi gini, kalau misalnya kalau bisa tuh misal dapat untung berapa nih? Oke, tabungnya bagi sini. Nih sisanya misalnya cuma 5 juta nih. Gimana cara 5 juta ini bisa lebih Mutar lagi. dapat mutar lagi dan bisa nabung lagi ke sini. Lagi ambil lagi 5 juta Jelas lagi. tabungan yang tak boleh diganggu nih emang sesuatu yang mungkin takutnya nanti ada hal-hal mendadak ya. Ya. Nah, ada pertanyaan yang muncul selintas di kepala aku tadi. Ada perbedaan kamu antara bulan-bulan biasa sama menjelang lebaran nih, kayak bulan Ramadan sekarang? Pendapatan itu tingkat apa namanya? Tingkat pendapatannya itu beda jauh atau kayak mana menurut kamu? Coba dulu nih. Ladies first. Ladies first. Kalau masalah apa tadi? Pendapatan. Pendapatan pastilah. Pasti beda. Dari awal bulan sebelum bulan puasa udah naik tuh orderan dari orang. Lagi kalau udah dekat puasa, tapi kan kalau kami banyaknya masih PO. Jadi biasa kalau PO tuh seminggu lebaran tuh biasanya udah tutup. Jadi makanya kan nanti tuh bakal dibuat tuh emang kayak isu kata itu kan. Nih pokoknya misalnya tanggal 10 udah tutup, jadi kalau mau pesan barang tuh sebelum dari tanggal tanggal 10 tuh pasti udah banyak. Itu jelas. Tapi pendapatan ketika momen-momen belum puasanya emang nyatanya nyegerin ya gitu ya berarti ya. Bikin segar wah gitu. Jadi lebaran. Mani. Jadi lebaran. Ini Ya, menurut aku sih bulan puasa ini panen raya bagi setiap orang yang menjual dagang. pakaian ya. Pakaian itu jelas panen raya sih menurut aku. Karena stigma masyarakat sampai sekarang belum bisa dirubah. Baju baru. Kalau lebaran tuh harus bukan cuman hati dan bukan cuman diri yang fitrah, tapi harus dibarengi dengan baju baru, celana baru, pakaian baru. Itu stigma itu belum bisa berubah sih. Sampai hari ini, sampai Covid nih menjelang pun aku rasa stigma itu tak berubah karena penjualan di 13X bulan ini nih meningkat. Puasa ini meningkat. Ngomong-ngomongin Tak Covid, bisa dipungkiri. puasa tahun kemarin dengan puasa sekarang beda gak ngaruhnya ketika masuk Covid nih? Iya maksudnya penjualan meningkat ya meningkat, cuman pasti ada gak beda ketika
Maksudnya kan Covid masuk nih. Iya. Ganggu kalian enggak sih gitu nah? Dalam dagang? Kalau aku mungkin rezeki dari Tuhan ya ngalir be gitu nah. Kalau dibanding-bandingkan kalau aku. Iya. Enggak apa lanjut. Kalau menurut aku ya, kayak rezeki dari Tuhan ngalir be ke aku gitu nih. Tahun kemarin kan aku belum sebesar sekarang nih. Gila, tahun kemarin kok segini nih. Iya. Sebesar Maksud botol aku Yakult. dagangan aku udah sebanyak sekarang men. Nah, Kalau tahun ini lumayan banyak. Tapi pemasukannya lancar aja. Kayak Tuhan mengasihi aku nih loh. Memberikan rezeki kepada orang yang mau berusaha itu pasti Iya. Nah, itulah tadi aku bilang 13X nih memenuhi kebutuhan finansial dan Batin. spiritual aku. Iya. Siap. Seri gimana? Kalau pengaruhnya ya, Iya. tak ada sih. Soalnya kalau pakaian tuh, kayaknya kalau fashion tuh tetap aja lah. Dari tahun kemarin sampai tahun ini, kayaknya malah lebih besar tahun Tahun ini. ini. Wah, kemarin besar tahun ini. Berarti dengan Covid adanya Jadi Anda Covid. kalah. Covid kau kalah. Kayaknya ngaruhnya kalau Covid tuh Ke- di itu makanan pengiriman- lah. ke pengiriman barang kalau misalkan orang online juga mungkin nggak sih? Iya, tapi kan bisa kita ngatasi. Kan jualan tuh harus pintar lah juga. Kalau kayak gitu berarti ya pemesan itu udah jauh-jauh hari. Iya. Terus harus tahu kan. Antisipasi dulu lah ya. Makin ada masalah makin pandai otak gua ngatur iya, cuman betul. udah. Malah Jangan- aku percaya Wan, kalau orang terus ditimpa nggak masalah tuh, otaknya makin encer bos. Oh ya aku teringat kutipan itu. Barang siapa ingin hidup damai maka mereka harus siap untuk berperang. Ada tuh men. Aku di mana aku nampak itu pokoknya ada di kutipan itu tuh. Kayak Barang tercari. siapa yang ingin hidup damai maka dia mereka harus bersiap berperang. untuk berperang. Padahal kontras ya kalau diksinya ya Iya. damai dan perang ya. Iya. Orang tuh nge-PO sama kau, tapi dia nge-fitting. Jadi itu tuh bentukannya emang ukuran dia. Oh, jarang sih. Jarang ya. Oh berarti emang Oh betul-betul. iya, harus ikutin yang dijual lah. Pokoknya ditanya kan ukurannya apa. All size, misal kalau all size, fit to L misalnya kayak gitu. Kalau misal terlalu banyak BC udah ada diladenin. Alah, iya. Makanya gak wilayah nih. Harap sedikit Oh jualan iya, soalnya. itu Wan, Heeh. masalah apa? Konsumen yang ngesalin pernah kamu ketemu yang macam mana banyak tuh? lah. Kalau Yang paling ini budak nih, kau beli di Jepang aja lah gitu. Itu bukit yang gue. banyak. Pengalaman. Contoh pengalamannya. Banyak kayak nanya, kalau kami sih kayak nanya, misal bajunya kan di situ padahal kalau kalau harga murah, ya kan? Kan ada pasti ada yang asli, ada yang KW, ya kan? Kalau orang tungkal kan banyak itu maunya yang bagus, murah, gitu Iya. kan. Tapi ya tengok-tengok juga lah ada. Kan punya otak berpikir gitu Iya. lah ya. Setidaknya kalau harga murah tuh nak sama dia yang di foto, bahannya sama dengan di foto, kan kita beli yang asli. Iya, Ini malah betul. bisa merepet. Kadang merepet Iya, aja merepet. macam gini. Iya, segini tuh. Udah lah dibalas palingan sesuai harga. Ya, betul. Iya, iya. Kuncinya. Selesai. Ada harga, Ada Ada lupa. Kau Li? Ya aku pernah sih. Yang paling ngeselin. Kau sih gua kamera pernah enggak budak misalkan hilang sehari tak balik kamera gitu. Kamera aku lah, aduh Wiko hilang. Malah bahkan hilang ya di video. ini hilang boy. Hilang men. Jarang Pernah tuh. sih. Orang baru-baru nih orang ke toko berapa bang baju bang? 70k buat bang per piece. Mahal ya kata dia. Jadi aku bilang dalam hati aku, orangnya mungkin biasa beli baju di mana ya? Di toko Padang apa kali ya? Nah, semenjak itu aku berasumsi kalau kita tuh punya mangsa pasar sendiri Ah, dewa iya, gitu. Nah, iya. mereka yang biasa belanja di pasar di toko Padang, mereka akan nggak masuk hitungannya kalau belanja di tempat aku gitu nah. Kita punya mangsa pasar segmen tersendiri sih kalau menurut aku. Berarti jangan takut, pasar tuh kita bisa buat dewek-dewek. Ah, sendiri. iya. Iya. Macam lagu siapa tuh? Pasar Efek bisa rumah kaca. diciptakan. Nah, terakhir aku mau nanyain apa nih? Apa tuh? Coba kasih tips kepada mungkin banyak kawan-kawan di rumah yang Nak mau mulai. mulai usaha. Ayo Step by step kan, apa dulu yang perlu siap kan gitu. Gini nah, Apa? Yuk. setiap orang tuh bisa berbisnis. Ya. Setiap orang tuh bisa berbisnis, tapi tidak semua orang cocok. Aku membalikkannya lagi ke garis tangan. Aku sebelum aku berbisnis, aku menjalani kayak aku sama aja.
Aku juga merasakan aku kan Ya, jualan aku kan takdir kacau, sih ya. maksudnya, apa ya, takdir ya. Iya. Iya. Aku semua orang bisa berbisnis, tapi tidak semua orang cocok. Balik-balik lagi itu ke takdir, garis tangan kalau menurut aku. Kenapa Tuhan menciptakan banyak manusia nih? Ya karena supaya mereka bisa menggeluti mencari nafkah di bidangnya masing-masing. Aku pernah nyoba ngebengkelin sepeda, tapi sepeda tuh tak pernah bagus. Aku meyakini situ kalau tangan aku nih bukan tangan yang diciptakan Tuhan untuk memperbaiki. Iya. Berarti aku menyoret list gitu, kang bengkel. Nah, Keren. Bukan aku nih. Bukan Terus untuk aku memperbaiki. iya, Rusak iya. iya. Terus bikin robot malah. belum Kayak robot. aku itu sebelumnya aku pernah juga bantu bos aku di kebun kan, bapak aku di kebun tuh naik pinang men, terus ngangkat di lumpur dari parit kan, capek tuh. Di suatu sore itu aku duduk di pohon kelapa sambil ngerokok, terus aku mikir gila berat nih kerja kayak gini, bukan aku nih, aku kan agak lembek nih, kayak kerja keras nih terlalu memakan otot aku lah, kayak bukan gini lah aku nih. Guys, Garis tangan. silang lagi, Iya. garis tangannya bukan di situ. Terus lah pada suatu malam yang aku dapat ilham dari Tuhan tuh lah, itulah kayak betul-betul takdir aku sampai sekarang. Centang. Gentang. Cek Eh. deh. Apa tuh Tips tadi untuk ya? kawan-kawan di rumah yang pengen mulai Pengen. Mungkin kalau tipsnya tuh bener tuh, setiap orang pasti bisa berbisnis. Satu, kejujuran. Kalau tidak punya modal misalnya, kalau kita punya kejujuran kan, kita bisa tuh ke seller yang lebih besar, bisa gitu. Contohnya tadi kan, bisa ambil barang ke dia dulu, tapi emang jujur, kita bilangnya nyetornya hari A, kita emang setor gitu. Jangan sampai telat, kalau bisa tuh jangan sampai telat, karena kepercayaan tuh Nomor harus satu. dipegang. Betul. Berarti tidak ada modal sebenarnya bukan masalah dalam memulai usaha ya. Bukan. Terus tadi juga kalau also wajib ngepost di sosial media. Yeah. Setiap hari harus. Harus post tiap hari. Iya. Mungkin kalau tips-tips lainnya banyak sih di Google tuh. Jelas Yes, tuh. iya. Ya kan banyak jelas kan kalau kamu bisa cari. Cuman kalau realitanya tidak mesti sesuai Ya, itu tips sih, di maksudnya- Google tuh men. Maksudnya cara banyak. Iya. Yang paling tepat untuk kau yang mana tuh silakan Nah, pilih iya. dewe kan. Nih, aku punya saran untuk kamu yang baru mulai bisnis sih kayaknya. Bisnis yang paling cepat. Kalau kau bisnis tuh goal kau duit, goal kau untung. Bisnis paling cepat yang untuk buat kau kaya adalah bisnis penyewaan. Udah sampai situ aja ngomong. Karena barang tuh kau cuma butuh sedikit dan itu bakal jadi punya kau Ya, juga, betul, bukan betul. punya orang lo ya. Sip. Tapi kalau itu you atau Sari ada kayak ini quotes-nya dia bilang tuh. Setiap orang tuh emang bisa berbisnis nih. Ya. Tapi tak semua orang punya mental bisnis. Iya. Jiwa bisnis. Iya. Mental sih Sama menurut sih. aku. Karena dia langsung kepikiran stigma dia takut rugi duluan. Tuh. Iya nggak Bisa sih? bisa sih emang kalau mau bisnis takut rugi. Itulah aku bilang bisnis tuh resikonya. bisnis adalah perjudian, men. Yalah. Bahkan hidup pun adalah perjudian. Iyalah. You bet your life. Bisnis adalah perjudian. Terus Kalau apa? kau menang, kau kaya. Kalau Iya. kau kalah, Ulang Oh, lagi, bangkrut. udah gitu. Ulang lagi. Ulang lagi. Kalau Main usaha terus. emang usaha, bro. menurut aku orang yang jelek, aku jelek yang harus aku tunjukkan adalah pemikiran. Karena hal itu cuman yang bisa membuat aku mendapatkan perempuan, men. Sip. Aku setuju. Kau udah jelek nih. Pemikiran kau jelek juga. Speak nih. Iya. Kan speak kan speak tuh layangannya lah. Iya. Benangnya tuh pemikiran. Iya, kerangka berpikir. Kerang. Iya. Kalau menurut aku itu Ini sudahlah apa? sudahlah. Buruk. Kayak aku kan buruk. Nah, apalagi Tanda mikir. Tanda mikir. apalagi obatnya tuh. Mati. aduh, keren. Nah, habis sih. Habis. Closing lah, aku opening deh. Oh iya, closing. Minum dulu. Alhamdulillah. Mungkin. Dengan berakhirnya Iya. Sampai sudah kita di penghujung segmen kali ini, podcast kali ini. Makasih banyak
untuk kawan-kawan yang udah datang, makasih banyak Le. Iya, makasih banyak Makasih banyak. Semoga bermanfaat semua apa yang kita cakapkan kali ini. Tipsnya juga udah dikasih tahu. Siap rugi, siap untung. Jangan lupa follow terus, subscribe terus. Follow juga IG-nya becakap.tkl. Sama talent kita apa Gigi? Apa Le? 13ek.apparel. Siap, nanti kita taruh di bawah ya di deskripsi ya. Terus Sarimalinda_SM. SM, siap. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah. Thank you.